Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Para jemaah sekalian, mari kita lanjutkan kegiatan ibadah kita dengan kegiatan ta'lim sejenak. Mudah-mudahan apa yang saya baca Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. An Jabir bin Abdullah al-Ansari. Hadis ini diceritakan dari seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah bersabda, ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu yaj'aluhu warisan. Tiada henti-hentinya malaikat Jibril berwasiat mengingatkan kepada aku, katanya Nabi ini, bil jar, dengan tetangga. Awas tetanggamu, jaga hubungan baik dengan tetanggamu. Sering sekali malaikat Jibril mengingatkan soal itu. Kalau dalam fikih itu disebutkan, yang dimaksud jar itu orang yang 40 rumah ke depan, 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke belakang. Itu namanya jar, tetangga. Hatta dhanantu annahu yaj'aluhu warisan. Saking seringnya saya menyangka tetangga ini berhak mendapatkan warisan. Ya padahal tidak ya. Ya ahli waris itu berkaitan dengan darah atau berkaitan dengan hubungan nikah. Misalnya suami, istri, anak, dan seterusnya. Tapi saking seringnya diingatkan penting untuk menghormat tetangga. Di dalam hadis yang lain misalnya diingatkan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, hormati tetangganya, muliakan tetangganya. Tetangga itu kan bisa muslim, bisa non muslim. Tetangga juga bisa kerabat. Tapi kalau dia kerabat muslim, kemudian ada hubungan kekeluargaan, ya penghormatannya tentu berlipat. Non muslim saja punya hak untuk dihormati sebagai tetangga. Ini para jemaah sekalian, saking pentingnya kita berhubungan baik dengan tetangga. Karena kalau kita sakit, yang nengok duluan, yang tahu duluan ya tetangga. Itu Islam menghormat begitu tinggi kepada tetangga. Ini para jemaah sekalian, makanya kalau kita berbicara prioritas, tentu tetangga yang lebih dekat, makin jauh begitu. Nah, tetangga tadi disebutkan 40 hari ke depan, 40 orang ke depan, 40 belakang, 40 kanan kiri. Wa ma zala yusini bin nisa hatta dhanantu annahu sayuharrimu talaqahunna. Tiada hentinya yang malaikat Jibril itu berwasiat kepadaku soal perempuan, istri maksudnya di sini. Annahu sayuharrimu talaqahunna, hingga aku menyangka istri itu haram ditolak. Walaupun hakikatnya tolak itu boleh, bercerai itu boleh dalam Islam, walaupun dikatakan abwadul halal. Sesuatu yang halal yang paling dimurkai oleh Allah ya tolak. Tapi kalau tidak ada solusi, bagaimana lagi? Kan begitu. Walaupun halal, tolak.
itu termasuk sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Saking pentingnya untuk menjaga hubungan baik dengan istri, sampai seakan-akan saking pentingnya menjaga hubungan itu haram mentolak istri. Padahal yang gak haram para jemaah sekalian. Mari kita jaga hubungan baik, karena bagaimanapun juga saya melihatnya itu ya istri dan ibu itu ya sayap kanan, sayap kiri ya. Mari kita jaga sekiranya kita ini bisa terbang, kira-kira begitu. Kita punya cita-cita, tujuan hidup yang besar, itu biasanya karena imbang antara ibu dan istri. Wa ma zala yusini bil mamlukin hatta dhanantu annahu yaj'alu lahum waqtan. Tiada henti-hentinya malaikat Jibril mengingatkan kepadaku soal budak. Ini ngomong di zaman Nabi ya, bahwa perbudakan saat itu masih ada. Bukan hanya budak perempuan, tapi budak laki-laki dan perempuan. Diingatkan, awas, hormati, sayangi budaknya. Saking hormatnya itu, budak itu bagaimana sekiranya dikasih waktu untuk bisa dimerdekakan, bisa untuk dibebaskan. Lah, budak ini kan tidak ada batas kapan dia merdeka, kapan dia bebas. Lah, Islam itu mencari formula bagaimana sekiranya perbudakan itu hilang dari muka bumi dengan pendekatan misalnya ya, kalau kita melakukan jima, hubungan suami istri di waktu bulan Ramadan, maka di antara dendanya itu kan terakhir itu adalah dengan memerdekakan budak. Ya, artinya di berbagai pintu itu Islam menutup perbudakan. Ini para jamaah sekalian. Namun kalau kita mau melebar, sebenarnya Islam itu memandang orang lain itu jangan sampai ditahan pada titik itu. Kalau bisa dia itu misalnya kita punya karyawan, kita punya pembantu, ya jangan dikondisikan pembantu terus, karyawan terus. Usahakan dia itu ada kesempatan untuk naik, merdeka begitu. Itu apa spiritnya semacam itu para jemaah sekalian. Ya, orang-orang itu kalau ditahan, kita juga akan meninggalkan dunia kok. Malah orang yang beri kesempatan kepada orang lain untuk maju, biasanya kita ini ya bagian daripada orang-orang yang maju itu. Wa ma zala yusini bisiwak hatta dhanantu annahu faridatan. Tiada henti-hentinya malaikat Jibril mengingatkan kepadaku agar selalu bersiwak. Bersiwak itu ya sikat gigi. Hatta dhanantu annahu faridatan, hingga aku menyangka siwak itu fardu atau wajib. Padahal ya sunat. Tapi Rasulullah saking pentingnya itu, laulan asyukku ala ummati, kuandaikan tidak merepotkan kepada umatku, aku akan memerintahkan setiap mau sholat itu bersiwak, sikat gigi. Lo kalau berbicara manfaatnya banyak Pak, banyak. Tapi yang jelas kalau saya mengacu kepada kitab ya sunat gitu saja. Hikmahnya banyak. Misalnya berkaitan dengan hikmah siwak itu, tentu orang yang giginya bersih itu makin wibawa, makin dihormati, makin disenangi. Walaupun pada situasi tertentu siwak itu juga ada khilaf. Misalnya bagi orang yang berpuasa ya. Bagi orang yang berpuasa itu siwak ba'da sholat zuhur ada yang mengatakan makruh, tapi ada juga yang mengatakan tidak, siwak tetap sunat. Nah, dan kita ini punya solusi agar kita keluar dari khilaf. Kita ini disunatkan kalau ada khilaf dari ulama, kita jangan masuk di dalamnya, hindari. Terus bagaimana caranya? Ya sekiranya kita tidak masuk ke makruh, ya nggak usah siwakan gitu pada saat bulan Ramadan setelah sholat zuhur. Ini para jemaah sekalian. Tapi penting kita bersiwak. Bersiwak itu sikat gigi. Bapak jangan membayangkan hari ini, wah siwak kan biasa kiai, atau sikat gigi hari-hari kita sikat gigi. Anda bayangkan 1400 tahun yang lalu loh, di mana kebudayaan masih belum tinggi, berbagai suku dan bangsa tidak semua menghormati atas kebersihan. Tapi Sayyidina Rasulullah dengan syariatnya sudah sampai segitu jauh memperhatikan kebersihan gigi. Ini para jemaah sekalian. Kemudian wa ma zala Jibril
yusini bis salati fil jamaah hatta dhanantu annahu la yaqbalullahu ta'ala salatan illa fil jamaah. Tiada henti-hentinya malaikat Jibril itu mengingatkan kepadaku dengan solat berjamaah. Ayo solat berjamaah, ayo solat berjamaah, ayo solat berjamaah. Dengan setiap redaksi. Saking pentingnya malaikat Jibril itu menyangka aku itu solat tidak akan diterima kecuali berjamaah. Ya padahal kalau kita berbicara hukum sholat berjamaah ya sunat kan gitu. Ada yang mengatakan fardu kifayah, tidak sampai kepada wajib ain, fardu ain yang kalau kita meninggalkan menjadi sholat tidak sah. Tidak semacam itu kan para jemaah sekalian. Tapi saking pentingnya berbicara sholat berjamaah, subhanallah itu sholat berjamaah itu banyak anjuran baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dan Islam ini para jemaah sekalian, terus terang saja disegani karena sholat berjamaah. Musuh-musuh Islam itu selalu mengintai orang Islam sholat berjamaah apa tidak. Kalau subuhnya itu penuh, subuhnya itu sholat berjamaahnya, masyarakat itu semangat, itu Islam tidak akan redup. Tapi kalau sholat subuhnya sudah jarang, itu pertanda agak lemah begitu Islam. Ini para jemaah sekalian. Nah, dalam hal ini berjamaah itu bukan hanya kepentingannya untuk Allah tidak butuh ya. Tidak juga untuk kepentingan Islam, tapi kepada kita sendiri. Karena yang jelas sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Bahkan ada seorang ulama yang sebelumnya tidak begitu khusyuk ya. Satu ketika sibuk dengan bisnisnya, sampai satu saat dia meninggalkan sholat berjamaah, sholat isya berjamaah gara-gara sibuk dengan dagangnya, dengan bisnisnya. Akhirnya dia cari teman untuk bisa sholat berjamaah. Nggak ada yang sudah yang mau sholat berjamaah karena sudah selesai sholat semua. Dan karena dia itu berpikir sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, akhirnya dia memaksakan diri sholat isya sebanyak 27 kali. Jadi 27 kali 4 rakaat. Sholat Allahu Akbar, Assalamualaikum, sholat lagi sampai kecapean. Kecapean itu dalam dia tidur, dan dalam tidurnya bermimpi seakan-akan dia itu mengikuti atau mengejar orang yang sedang naik kuda rombongan. Naik kuda rombongan, kenceng sekali. Dia juga kenceng mengejar orang yang sedang naik kuda rombongan ini. Lama-lama dia tidak bisa mengejar, malah diledek. Ah, kamu nggak bakalan bisa mengejar saya. Habis kamu sholat sendirian katanya. Langsung dia kaget bangun, dia stop, dia infakkan, dia sedekahkan hartanya. Kemudian dia memilih jalur untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah sekalian. Jadi kalau saya bercerita tentang fadilah keutamaan sholat berjamaah, ya artinya begitu banyak fadilahnya, bahkan saking penting yang tidak akan diterima sholat itu kecuali berjamaah. Padahal ya tidak. Tetap kita mengatakan sholat berjamaah itu sunnah. Wa mazala Jibril, dan tiada hentinya malaikat Jibril itu yusini bi qiyamil lail, mengingatkan dengan sholat malam, sholat tahajud ya. Hatta dhanantu annahu la nauma bil lail, hingga aku menyangka bahwasanya tidak boleh kita tidur kecuali sholat terus di malam hari itu. Para jemaah sekalian, sholat tahajud disebut sholat tahajud karena istilah tahajud itu adalah bersungguh-sungguh artinya. Karena kita tidur baru bangun, itu namanya tahajud. Tapi sholat malam itu penting. Sholat malam itu penting. Saya tidak memaknai secara harfiah kita akan naik derajatnya dari sisi pangkat, jabatan atau harta. Tapi yang jelas maqam mahmuda, makom atau posisi yang terpuji itu dijanjikan oleh Allah bagi orang yang sholat malam. Saya berharap di antara kita ini ayo istiqomah, walaupun 2 rakaat bangun, wudu, bangun sholat tahajud. Kalau bisa mandi besar, maksudnya mandi ujung kepala sampai ujung kaki, biar seger ya.
Pokoknya mandi ke ujung kepala sampai ujung kaki, walaupun tidak junub, untuk sholat tahajud. Saking pentingnya sholat malam itu para jemaah sekalian, diingatkan berulang-ulang sama malaikat Jibril hingga menyangka sholat malam itu adalah sholat yang wajib. Yang terakhir para jemaah sekalian, wa ma zala yusini bi dzikrillah. Tiada henti-hentinya malaikat Jibril mengingatkan kepadaku untuk selalu zikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Hatta dhanantu annahu la yanfa'u qaulun illa bih. Hingga aku menyangka bahwasanya tidak ada gunanya kita ngomong kecuali berbicara dengan kalimat zikir. Zikir itu mengingat Allah disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Mau makan, mau sesuatu yang baik, zikirnya bismillah. Selesai melakukan sesuatu yang baik, alhamdulillah. Kan begitu kan? Disesuaikan, berjanji insya Allah. Zikir itu kan. Punya salah, astaghfirullah. Ada orang meninggal atau kita mendapat musibah, innalillah. Semua Allah berujung. Itu zikir. Melakukan sesuatu yang berat, zikirnya la haula wala quwwata illa billah. Jadi ada zikir makomnya, ada tempatnya masing-masing. Tapi yang jelas zikir itu penting, apalagi zikir yang kita kenal dengan afdhalu zikri. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Ayo baca yang banyak di mana saja la ilaha illallah ini. Bapak ini harusnya bersyukur dengan saya. Kalimat la ilaha illallah itu hanya diucapkan gampang, ringan, tapi disebut dengan password ya. Miftahul jannah, kunci surga. Dia muslim dan dia kafir, bedanya hanya la ilaha illallah. Dan orang yang membaca la ilaha illallah dijamin masuk surga. Coba. Ini kan kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Enggak repot-repot kok. Pengen masuk surga bagaimana modalnya? Ya miftahul jannah, kunci surga la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Ini nikmat Pak. Nikmat yang paling besar. Orang ini dimasukkan ke dalam neraka, khalidina fiha, abadi di dalam neraka. Karena apa? Dia tidak baca la ilaha illallah. Sedangkan orang yang baca la ilaha illallah mungkin dia banyak dosa, punya dosa, mungkin dicemplungin juga ke neraka. Tapi ada harapan untuk masuk surga. Makanya para jemaah sekalian, syukuri ini. Jangan dikira la ilaha illallah itu, zikir ini tidak mengandung sir, rahasia yang besar. Orang yang ketika mengucapkan la ilaha illallah itu sebenarnya zikir-zikir yang lain masuk. Termasuk la ilaha illallah ketika mengatakan itu Muhammadur Rasulullah otomatis masuk. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada qada qadar, percaya kepada hari akhir kiamat. Ketika mengucapkan la ilaha illallah itu sudah masuk. Makanya dalam hadis disebutkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya ditutup dengan la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Saya sarankan kalau ada di antara keluarga kita yang sedang nazak sakaratul maut, tolong ditalkin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalau sudah ngomong Allah atau la ilaha illallah, diam. Biar akhir kalimat yang keluar daripada calon mayit ini adalah la ilaha illallah. Kalau ngigo lagi misalnya, talkin lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu. Biar yang diucapkan terakhir itu kalimat la ilaha illallah. Loh Kiai, gimana Pak Kiai, ini ada keluarga saya, bapak saya, ibu saya toh salah satu orang yang kita kenal lah. Ketika kita talkin dia nggak baca Pak Kiai. Gimana? Untung ini ada hadis yang lain ini. Ada keterangan bahwasanya man kana ya'lamu, barang siapa ya'lamu, tahu, yakin, punya kepercayaan bahwa la ilaha illallah, artinya dia tidak mengucapkan tidak sempat karena sudah luar biasa ketakutan saat itu. Dia tidak mengucapkan, tapi dia yakin dari perjalanan hidup sebelumnya ada tanda-tanda dia itu beriman. Ya masuk ini dakhalal jannah, orang ini masih masuk surga. Ini para jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semangat. Dan apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.